Halo, selamat malam. Malam ini kita nggak di ruangan filosofi gila ya. Kita mendatangi narasumber kita kali ini. Ya. Apa kabar Bu Ren? Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kenalan dulu tuh. Ya itu. Oh iya kenalan. Ah ya, aduh deg-degan ya. Oh, Ya, penontonnya disebutnya apa? Velas. Hai Velas. Masa. Di sini Reni bersama Ronald dan Mama. Makasih lo udah ngundang aku, ngundang. Kita yang ngarah repot kalau gini mah, tapi nggak apa-apa lah nya, hitung-hitung silaturahmi. Iya benar. Dan aku support banget kan sekarang lagi hits banget kan Apa hits teh lagu? si YouTube yang podcast kayak gini gitu, jadi aku support banget. Terima kasih banyak. Asik. Asik banget kan. Nah, dulu kan Bu Ren kan pekerja, Yes. ya kan? Wanita career. Ya, seorang wanita karir lah. Wanita career. Sebelum nanti ya maksudnya sebelum ngejelasin berapa lama menjadi seorang wanita pekerja, terus orang pengen nanya gini, terus pengalaman Buana di mana aja gitu, hingga akhirnya memutuskan keputusan apa sih yang hingga akhirnya Buana ambil untuk meninggalkan pekerjaan itu. Jadi lebih fokus ibaratkan gini lah. Sekarang udah punya bisnis online kan? Iya. Nah fokus di situ. Monggo. Oke, apa ya? Dari awal kuliah, dari beres kuliah itu kan aku udah kerja terus ya emang ya. Dari pertamanya memang di WOM sih sebenarnya yang paling lama dan itu memang awal aku merasakan sebagai wanita pekerja ya di WOM itu. Sempet di hotel kan, gue kan lupa kan udah kelamaan jadi ibu rumah tangga nih. Kirain tuh udah tua kan? Rumor. Sekolah tau ya sih. Terus kan di hotel tuh sempet tahun bentar sih kalau di hotel mah, lamanya kan di WOM bareng sama si orang gila ini ya. Ya. Mamet udah berapa lama kenal sama dia, bagaimana rasanya? Lumayan. Terus udah gitu di WOM lama lumayan lah, kita juga ngerasain gimana kita lembur-lembur sampai tengah malam ya Nal ya. Merasakan hierarki. Iya bener banget ya. Terus pokoknya sibuk banget dan terus pindah lagi kan ke hotel lagi, ke salah satu hotel lagi di Bandung itu dapet 5 tahun. Berarti 5 kurang lebih 10 tahun lah aku sebagai wanita karir, wanita pekerja. Sebenarnya bukan karir juga sih kita ya. Kerja lah ya. Kerja gitu dengan yang ada office hour-nya, keluar rumah segala macam. Sampai akhirnya selama 10 tahun itu suami, memang sih intinya dari permintaan suami ya Nal ya, yang namanya istri begitu suami minta, karena pada saat itu anak aku yang kecil itu masuk rumah sakit pas lebaran. Dan pas malam takbiran kebayang suami kan aku selalu LDR ya, suami udah di Depok waktu itu. Terus si anak aku yang kecil itu sakit, pas malam takbiran aku dan baby itu di rumah sakit yang kosong, kebayang di ruangan itu cuman berdua gitu kan, malam takbiran pula, itu kan emang sedih banget. Dan pada saat itu si baby emang lagi sakit-sakitannya banget. Pada saat suami tuh nggak pernah melarang, nggak pernah macam-macam lah pokoknya, aku dibebasin segala macam ya. Tapi pada saat suami ngomong kayaknya gue pengen kamu di rumah deh gitu. Nah situ langsung biasanya nggak pernah gini kok, dia nggak memaksa, nggak meminta, cuman dia menyampaikan, padahal mungkin sebenarnya ngarep banget gitu ya. Tapi bahasanya mungkin dia diperhalus terus udah gitu. Tapi itu kena banget. Terus emang ya kata mungkin udah saatnya. Aku langsung mungkin udah saatnya aku di rumah gitu kan. Apalagi dengan kondisi anak yang pada saat itu memang lagi sakit-sakitan banget. Akhirnya itu aku ngambil keputusan bulan Juli 2018. Jadi aku udah hampir 3 tahun nih jadi ibu rumah tangga. Nah setelah itu galau kan, pasti adalah yang biasanya kerja, yang biasanya nggak ada di rumah gitu kan, dari jam 8 sampai jam 5, jam 7 malah ya pulang ke rumah, ketemu anak malam doang pas mau tidur gitu. Akhirnya galau, tapi karena mau nggak mau harus diambil juga karena kondisi itu kan si anak aku yang sakit-sakitan. Keputusan terberat sih ya, berat banget, galau banget, nggak tahu aduh nanti gimana. Biasa pagi
berangkat gitu ya, biasa ini, tapi di rumah gitu ngapain ya gitu ya, di rumah ngapain gitu. Tapi ya alhamdulillah waktu itu kan belum PPKM, jadi memang ada kegiatan jadi macan ternak ya, Mama Cantik antar jemput anak ya. Itu pekerjaan aku ya. Udah tahu istilah itu. Macan ternak ini. Mama Cantik antar jemput anak tuh bener. Itu kan karena belum PPKM kan, 2018 sampai 2019 ya, setahun aku ngerasain kayak gitu. Ya dinikmatin aja sih. Nah akhirnya pada saat bekerja itu aku udah mulai suka dagang-dagang kan. Dari zaman dulu juga kan pokoknya gue suka dagang-dagang, apapun gue dagangin gitu kan. Itu mungkin bakat mengalir ya kalau dagang, karena papa juga Padang mungkin ya, bakat Padangnya ada. Darahnya tetap aja nggak bisa dibohongi ya. Nah lumayan sih, karena mungkin ditambah sama si PPKM si pandemi ini juga, jadi si online tuh kan orang-orang tuh kan jadi nggak bisa belanja karena mall tutup, nggak bisa kemana-mana. Jadi memang sarana ibu-ibu itu online shopping, online shop itu memang benar-benar buat sarana mama-mama ya gitu, untuk berbelanja ya, terutama kan lihat nah sebelumnya juga sebelum kan aku sekarang memang ramenya nge-live gitu ya, nge-live gitu karena memang pas masa pandemi ini. Tapi sebelumnya tuh jualan tuh ya nyetok barang doang gitu kan. Tapi enggak, aduh ini apa ya gitu ya, lagi pandemi kayak gini gitu kan, orang-orang juga jangankan buat beli tas ya, karena barang yang aku jual kan barang yang bukan pokok ya, bukan yang utama. Siapa lagi yang mau hanya untuk memenuhi kepuasan aja biasanya kan. Akhirnya setahun terakhir ini sih aku memang aktif untuk nge-live, dan jadi yang dijual itu jadi kayak barang pre-love. Jadi mungkin teman-teman yang di banyak koleksinya, terus kan emang yang nggak kepake aku bantu jual. Nah di situ lumayan banyak yang titip, aku jualin ya, jualnya juga nggak begitu mahal juga gitu karena pre-love. Sampai akhirnya aduh aku gimana ya ini untuk maintain, ya udah aku jual apa aja. Sampai akhirnya aku jual kayak selain tas fosil yang utamanya gitu, aku jual parfum, sampai aku jual pokoknya detox baju nih yang sekarang lagi rame itu. Jadi teman-teman kan banyak baju, kalau baju kan nggak itu beli gitu kan. Akhirnya aku bantu detox, ya harganya sih hura-hura juga sih, tapi yang penting lemari mereka kosong. Nah jadi sekarang yang lagi jalan itu yaitu ngedetox itu, bantu temen-temen yang emang pengen ngosongin lemarinya. Akhirnya udah setahun ini sih aku mulai memaintain si IG aku mami.reni, guys, jangan lupa di follow dan jangan lupa belanja ya. Benar. Jadi setahun ini yang aku emang bener-bener mungkin teman-teman juga lihat ini nge-live mulu sih gitu, karena memang sarana untuk jualannya memang kayaknya lebih kena sasaran dengan nge-live itu. Gitu sih. Ya namanya juga era digital gitu. Pasti udah lewat medsos. Ya. Nah kan dari kerja terus akhirnya jadi bisnis online. Sempat ngerasain ini nggak sih setiap bulan kan, kalau setiap dulu selama 10 tahun setiap bulan gajian benar. Kayak gitu. Benar. Kangen nggak sih, maksudnya? Kangen banget. Anjir, orang biasanya setiap tanggal sekian loh gitu. Setiap tanggal 25 ya. Terus bayar mana, terima kasih udah aja kan. Bener sih, bener. Salah satu faktor yang bikin gua galau setengah mati juga ya, mau nggak mau pasti itu kan dari segi pemasukan ya. Pemasukan pasti berkurang, karena apalagi yang namanya aku jualan kayak gini juga kan waktu sebelumnya bukan jadi yang utama juga kan. Jadi pas keluar online shop udah ada tapi belum gua kembangin, itu pemasukan memang beda lah ya, jauh banget tapi gimana ya, tapi tetap ini sih aku buat teman-teman juga nggak usah takut guys. Besar kecil uang masuk itu jadinya tergantung sama gaya hidup kita juga gitu. Jadi pada saat berkurang ya udah gue mengurangi
mengurangi pengeluaran nggak penting, toh sampai sekarang pun masih cukup aja gitu, cukup aja gitu. Kasarnya jangan BPJS gitulah ya, biaya pas-pasan jiwa sosialita gitu, maksakeun maneh. Jangan. Jadi memang bener sih. Jadi aku ingat waktu aku zaman kerja aku bisa beli ini nggak mikir. Sekarang udah nggak kerja, pemasukan memang berkurang. Nah, apalagi ditambah PPKM gini juga kan. Suami pun mungkin belum full lah kasarnya gitu ya, masih ada potongan-potongan itu berkurang, tapi alhamdulillah kita masih bisa hidup gitu dengan uang yang berkurang. Ya itu jadi emang tergantung lagi ke gaya hidup kita. Ya balik ke manage-nya juga iya, kan, cara bener. kita nge-manage si uang itu seperti apa. Benar, jadi nggak usah worry sih. Ya sekarang kalau ngomong ngejar kebutuhan mau sampai kapan? Benar. Nggak akan cukup pasti. Jadi kan karena gue udah nggak kerja, gue di rumah terus, kerjaan antar jemput anak, udah gitu, kongko juga udah kalau udah di rumah mah ya udah mager ya kasarnya, udah males udah lebih baik fokus mikirin bisnis kan. Iya. Nah, kalau untuk bisnis online sendiri udah berapa lama berarti? Ini aku lagi ulang tahun yang ke-7 Magnificent Seven guys. 7 tahun? Sebenarnya udah 7 tahun gua ya jualan, cuman ya karena waktu itu kan justru waktu itu kerja, jadi yang beli tuh lebih banyak karena kan teman-teman kerja di situ, jadi tahu kan teman kantor aja gua paksain beli kan, justru ada. Nah udah kerja ini yang bikin bingung kan, gua nggak kemana-mana, gua nggak kasarnya nggak bergaul. Tapi alhamdulillah gitu, dengan aku ngereyeh lah kasarnya gitu, ngereyeh. Aku memang fokus di IG aku dan sempat ke band ini IG aku ini yang itu baru tahun kemarin. Sebelumnya udah hampir ada 8.000 followers tuh ke band sama si IG-nya. Karena nggak ngerti deh, mungkin aku saking semangat berjualan ya, jadi posting sangkanya spam kali ya. Langsung log out. Udah itu tahun kemarin nggak bisa balik lagi. Aku jadi dari nol lagi nih sebenarnya tahun kemarin sih. Berarti kalau untuk Bu Ren sendiri selalu mengikuti hits terkini dong ya? Mau tidak mau? Ya maksudnya kalau kalau barang kayak gitu, karena apa memang ya berhubungan dengan ya kayak tas atau apapun, kayak tadi Ronald sendiri aja baru tahu itu ada detok baju. Anjir, kirain teh awak hukum mau detok, baju aja di detok. Detok lemari guys. Keren gitu. Ya itu jadi aku tuh ngebantu. Jadi awalnya punya aku sendiri nih. Aduh, baju anak-anak kan udah gede, terus bajunya sempit-sempit. Kalau gua waktu itu cuman mau charity, buat charity gua sumbangin gitu kan. Ya udah gua sumbangin berapapun hasilnya gua kasihin gitu ya, niat awalnya sih begitu. Soalnya kalau nyumbang baju anak berarti kan yang merasakan hanya anak-anak aja gitu, sedangkan yang tua muda yang tinggi besar kayak gitu kan akan pemikiran aku ya akan lebih baik berupa uang berupa uang ya, jadi biar bisa kemana-mana lah kasarnya gitu. Kalau nyumbang baju aja ya karena baju anak ya mungkin anak-anak doang yang bisa pakai kan, terus gimana nanti yang tua gitu. Mikirnya gitu waktu itu. Ya udah aku detok semua baju anakku, udah harganya memang sengaja aku murahin gitu ya guys. Demi apa aku menjual Zara cuman 50.000. Bisnis dagangnya emang udah melekat gitu ya. Ember. Cuma karena itu waktu itu nggak didagang, maksudnya waktu itu kan charity ya, detox. Udah akhirnya kan pada ngeliat tuh teman-teman ya, kalau yang beli sih alhamdulillah ya, secara Zara 50.000 ya. Terus enggak, hebatnya gini, kalau Ron bilang gini, Ron pun tuh dipotong. Kok bisa kepikiran ya? Maksudnya ya terkadang kan kalau kebanyakan ibu-ibu gini, di saat ada baju anak yang sudah mulai tidak terpakai dikasih ke saudara-saudaranya gitu. Tapi kalau Bu Reni malah bisa memanfaatkan si baju-baju yang sudah tidak terpakai itu ya niatnya untuk charity, cuman bagaimana caranya bisa menghasilkan kayak berupa uang aja kayak gitu. Hebat gitu. Visioner pisan gitu ya. Kok bisa gitu, maksudnya dapat ilham dari mana? Ya gue mikir gimana, karena gue kan gue market ada, terus dagang udah biasa gitu ya, udah gue dagangin barang yang ada di rumah.
Dan jangan salah, waktu pertama kali aku berjualan online bikin si IG di IG aku yang dulu itu, aku tuh awalnya malah ngejualin barang-barang pre-love gue. Ya. Awalnya itu gitu. iya kan, nggak no modal kan, nggak ada modal kan. Ya. Jualin. Kalau bisnis pre-love itu biasanya koleksi pribadi dulu bang. Ember, Gitu. Baru- pribadian gue. Baru ntar nyari channel, biasanya teman ada yang mau jual gitu. Kalau barang-barang pribadi berarti cangcut sama Ya brand. kagak, dilihat lah, gila. Oh enggak. Pasarnya apa? Soalnya kan pribadi. Ya, Maksudnya milik sendiri ya. Tas dompet kan, dulu kan dompet aja bisa ada 3 gitu kan. Iya. Soalnya kan kalau cuma pribadi doang orang tanda kutip malah. Gitu lagi. Kenapa sekarang ada yang sok liar? Terus kan baju-baju yang udah sempit kan masih di lemari, terus gua coba. Pernah dipakai kan bu? Benar. Terus pas gua lihat, ternyata ada yang mau beli barang pre-love gitu emang kan. sekarang lagi istilahnya lagi nge-hype lagi barang pre-love. Ini apa? Iya. Aduh saya tidak ada baju-baju babang nih, masih sekitar wanita ya guys. Wow. Gitu. Kalau nah Rama gini cara Bu Reni untuk menemukan pangsa pasar yang pas itu Pangsa pasar. Gimana ceritanya atau hanya sekedar pertamanya ngepost aja tanpa harus disaring. Soalnya kan bukan ngebandingin strata gitu ya Bu Reni ya kan kalau berbicara tentang jualan tas harganya nggak bisa dipungkiri dong. Bisa di atas ratusan mungkin bisa jutaan ya. Kalau kita tidak bisa menemukan pangsa pasar yang pas tidak mungkin itu bisa. Ini gue boleh sebut merek nggak? Nggak apa-apa kan? Jadi kan awalnya gue cerita dulu nih, gue kan awalnya pre-love, lumayan lah ada beberapa bulan, gue kan sampai akhirnya terbentuk lah market itu ya. Terus gitu, gue nyari sel-sel di mall, akhirnya gue mau modal gitu ya, kan suka ada tuh Roxin. Tapi memang udah ke dompet, tas gitu kan, udah ini kayaknya cewek mah perlu lah dompet. Iseng aja gue barang dompet ada sale di mall 70% gitu, gue nyetok 1-2 gitu ya, terus tahunya keluar gitu. Oh alhamdulillah, kata aku kayak gitu ya. Nah tiba-tiba nih awal muasalnya si Mami Reni juga nih, akhirnya ada teman yang stay di US balik ke Indonesia, dia bawa boleh sebut merek kan ya, dia bawa fosil. Si fosil itu ada waktu itu dia bawa tas, bawa dompet kan dari US lebih murah lah ya. Terus dia awalnya nawarin gue beli 1 tasnya. Si fosilnya tas kan bukan dinosaurus kan? Bukan. Fosil merek ya guys. Terus gue beli 1, terus gue posting. Nah itu gue masih blank lah per IG-nya secara gue gaptek sebenarnya. Pas posting, terus kan iseng kan tas. Gue lihat kan searching kan lagi suka nih 1 tas yang gue sayang gitu ya, si Keeper waktu itu, si tas nama tas Shopper Keeper. Pengen cari dompetnya yang senada gitu ya, tempat tuh dompet koin yang senada. Gue sampai searching karena gue sebenarnya pengen punya, tapi tiap posting itu pas sudah kekumpul posting itu tuh kok rame banget, banyak yang nge-like tuh di IG yang lama tuh. Gue sedih banget ya, itu postingan awal gue banyak yang nge-like, banyak gitu. Ini nah di situ baru ini kayaknya brand ini oke nih gitu kan. Brand ini oke, terus aku kan mulai di situ kan cari tahu. Terus dari situ aku mulai ada, waktu itu masih zaman ngikutin seller siapa gitu yang lagi ngehits, terus yang rebutan belinya jualan apa fix di komen gitu kan, fix kayak gitu-gitu, masih kayak gitu gue ikutin sampai akhirnya gue ikutin juga komunitasnya. Nah makanya gue fokus di fosil ini karena ada komunitasnya itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Terus otomatis kan jadi kenal kenal dan tahu perkembangannya seperti apa. Sampai akhirnya ayo kata aku ke temen aku yang di US, dia kan masih bolak-balik, sekarang juga masih di sana. Ayo lu kirim barang ke gue, katanya gue yang jualin. Oh ya oke, ayo katanya. Alhamdulillah nyana si teman-teman gue, karena ini sebanyak banget barang-barang dititip ke aku, termasuk supplier juga yang kosmetik itu dia bisa dititip ke aku 1 kontainer. Mungkin karena ngelihat gue bisa dagang atau nggak ngerti dan gue ya maksudnya emang udah kenal juga yang mungkin percaya ya, intinya kan trusted ya. Jadi banyak yang nitipin barang tuh ke gue tuh, udah titip aja gitu tanpa ada apa sih jaminan apa gitu dari aku. Aku sih terbantu ya, means nggak ada modal kan, senang. Nah waktu itu juga sama si fosil ini, akhirnya teman aku kirim dari US ke sini, lumayan. Waktu itu masih gampang banget ya, walaupun tetap kita bayar pajak. Aturannya sekarang udah susah, jadi memang
Tapi sekarang tuh aku nggak langsung dari teman aku yang di US itu karena memang udah susah masuknya karena harus perusahaan gede kali ya yang ya pokoknya udah susah lah, udah banyak ininya, udah nggak dari sana juga. Tapi kan karena aku udah banyak kenal nih, udah banyak kenal dengan komunitas si fosil itu, jadi aku kenal supplier yang emang dia bisa kirim berbox-box, emang dia udah punya company legal gitu kan, ngirim import gitu. Jadi aku ya dari Indo aja sih maksudnya, seller supplier. Tapi ya sistemnya memang beli putus, jadi ya modal berarti, tapi ya it's okay lah, maksudnya ya udahlah daripada buang jualan. Iya, cuman tadi kan sebelum on cam Rol rada ini loh kaget saat Burani bilang gua mah jualan ya karena pengen happy fun gitu, pengen kesenangan gitu, bukan ya cuan emang mengharapkan cuan, kita nggak bisa munafik ya. Pasti pas Burani bilang ya gua kerja yang have fun gitu, nggak semua orang bisa berpikir seperti itu loh, apalagi khususnya bisnis amat. Kalau udah bisnis pasti orang akan berpikir ya cuan gimana pun nggak boleh down harus up. Kok bisa sih berpikiran ini jadi have fun? Apa karena ya nanti ujung-ujungnya orang bisa bilang gini, sekaligus pertanyaan gini, setelah mengambil keputusan itu kepuasan apa yang Burani dapat, kayak gitu. Intinya kepuasannya sih. Nggak ngerti ya Nam, karena apa sih, mungkin gue jualan itu mungkin kalau dari sisi bisnisnya ngejar volume aja Nam, maksudnya nggak ngejar untung, jadi volume yang toh dengan banyak yang beli di Reni murah, tetap lebih banyak jumlah yang keluar, yang aku dagang, jualin. Tetap aja mungkin aku bisa misalnya satu barang ini 100.000 tapi sebulan sekali, tapi dengan cuan yang 25.000 tapi continue terus ya tetap aja gue bisa ngumpulin dari yang si volume ini. Jadi gue nggak pokoknya barang gue harus segini gitu, nggak, pokoknya malah kadang-kadang aku suka ada lelang juga. Lelang itu kadang-kadang amsyong itu karena bikin seru aja. Lelang misalnya kadang-kadang yang ngebidnya itu malah di bawah modal kita. Ya udah resiko. Tapi apa yang gue dapet ke semua happy. Jadi aku seneng gitu mereka dapetin barang murah gitu. Kayak gitu. Dan tapi kan nanti itu jadi omongan nih, Jadi aku ya udah kerugian ini gua anggap sebagai biaya promo aku. Gitu gue mikirnya. Di saat yang lain mungkin iklan apa endorse artis atau apa, gue nggak perlu yang gitu-gitu. Gue gimana caranya memuaskan si konsumen biar mulut netizen itu kan kejam ya, Bu. Terkadang serba salah sih. Kenapa nggak coba untuk jadi kayak selebgram? Astaga. Apalagi kalau rajin live IG gitu, ya udah aja daftarin IG bisnis aja padahal. Belum, enggak lah, belum lah, maksudnya apa ya, gue sih mengalir aja ya, maksudnya mau jadi selebgram. Maksudnya gini, untuk menjaga keeksisannya Burani. Iya dong, kan dengan melakukan ya 5.000 oke nggak seedan gitu, maksudnya setahun ya dengan live gitu kan, berarti kan menjaga eksistensinya gitu, bahwa biar si Mami Reni ini tidak padam gitu, apalagi kan kayak Burani gitu, hit yang terbaru apapun itu selalu up to date. Kenapa nggak aja di sana? Jauh deh cita-citanya, enggak deh. Ya nggak apa-apa namanya cita-cita. Aku jauh banget, kecuali kalau emang ada kesempatan yang tidak akan aku sia-siakan. Tapi sekarang mah udah kita mengalir dulu aja. Aku fokus kan si IG Mami Reni ini kan dagang ya. Ya udah gue fokus berdagang dulu aja. Eksis enggaknya nanti biar orang yang menilai aja gitu. Yang dagang cuma di IG aja apa ada TikTok? Kan kalau sekarang juga TikTok lagi ramai kan? Kagak dagang di IG, di TikTok. Jadi emang fokus iya, fokus IG. Shopee, medsos itu doang. Yang aku maintain bener-bener ya, tapi Shopee ada, Tokopedia ada, cuman yang nggak aku maintain. Jadi aku maintainnya bener-bener di IG. Duren nge-handle semua? Yes, aku dari mulai ngechat, packing semuanya. Dari dagangnya, dari nawarinnya, dari adminnya, nagihin invoice-nya, sampai packingnya itu gue sendiri. Tapi memang ada beberapa, terutama baju kan, baju tuh kadang-kadang sekali nge-live tuh bisa sold 100 pieces gitu ya. Wow. Murah, Bo. Cuma 25.000. Ya, jadi 25.000 100 pieces. Justru baju itu yang kalau tas kan enggak ya, sekali live enggak banyak lah ya. Kalau baju kan
jadi aku dibantu sama kakak-kakak aku sih, sama ponakan ada berempat kita. Jadi cuma Khusus tapi baju karena khusus perintil baju aja. banget dan bias karena jumlahnya banyak. Tapi kalau tas-tas, jadi tiap Senin aku tuh kalau regular time-nya Mami Reni itu nge-live itu sejualan itu live regular tuh tiap Senin. Nge-live tas-tas yang lelangan, dompet fosil lah ya, fosilnya banyak. Karena aku nyetoknya memang fosil. Sekali live berapa jam itu udah? Aku sih ngikutin, kadang-kadang kan 4 jam kan, kalau si IG itu cuma bisa 4 jam ya, terus mati sendiri. Kadang-kadang nyambung, kadang-kadang kalau Senin itu bisa sampai jam 1 malam. Cakup nama sih. Jualan. Ada waret kan lah bang. Hai, Misalkan- ini ada murah-murah loh. Dan jangan salah loh. Misalnya nih, ini kode barang 001. Iya, Siapa yang mau silakan langsung ketik 001 gitu. Lu nggak pernah, dia kayaknya nggak pernah ngeliat gue ya, berarti ya. Karena memang Rana nggak pernah belanja di IG ya, maksudnya apalagi ikutan lelang atau beli barang vlog gitu, orang sendiri pun Kalau beli saya mah istri gitu. suka beli, cuman enggak yang di live. Nah, Jadi ada toko thrift shop misalkan ngeposting ready ini kayak ini waktu itu ready langsung di DM. Berapa? Iya sih. Berapa ini? Segini sama Ukir di sini Bandung. Ini dari jauh, Bang. Ya awal-awal juga emang DM sih memang emang nggak ada live itu kan fitur baru di setahun terakhir. Sebelumnya sama, aku juga rajin foto, rajin ya banyak orang DM, bahkan sampai kan WA tuh udah aku cantumin di IG aku, bahkan sampai ada customer lama tuh nggak ngeh kalau IG aku tuh hilang karena dia seringnya nge-WA. Jadi aku sudah membentuk market aku sendiri, udah ada. Jadi sebenarnya nggak worry waktu si IG hilang, karena kan si marketnya udah ada ya, yang langganan customer aku tuh udah ada sebenarnya. Jadi alhamdulillah sih yang beli mah ada aja. Cuman dengan live ini aku kebantunya bisa ngejual lebih banyak lagi aja si barang yang keluarnya ya. Si barang yang keluarnya dan aku bisa explore macem-macem, jadi ya itulah jualan detox baju, kosmetik, jadi nambah gitu si item penjualan. Ada pertanyaan dari ibu itu. Lah, kok pertanyaannya dari ibu itu sih? Ini aja sempat lihat suka live bareng sama Mbak Firni Ismail. Itu kenal dekat apa di mana? Sama Firni. Iya. Jadi awalnya aku suka bikin bazar-bazar kan, bikin bazar-bazar gitu. Waktu itu sempet si eventnya itu ada selebritinya, jadi pre-love celebrity lah. Jadi gua mikir, siapa ya, gua mau artis-artis yang mau kasih pre-love. Nah kebetulan Firni itu temennya sobat aku, sobat kuliah. Sebenarnya kalau sama Firninya langsung sih aku awalnya nggak kenal. Sama Ilsya waktu itu, si Ilsya itu memang sahabat aku kuliah. Dikenalin aja dia. Dia teman dari teman gitu. Teman dari teman. Cuman yang nggak tahu kenapa, mungkin karena orang yang udah kenal gue, terus bisnis tuh mungkin nggak tahu ya, mungkin klik karena gue bisa trusted apa nggak ngerti, gue jadi dipercaya selalu, alhamdulillah gitu. Ya itu kan karena menjaga kepercayaan itu kan. Menjaga kepercayaan terus sudah gitu. Awalnya sih ya, terus kan karena pandemi mungkin ya artis juga mungkin kan lagi jobnya maksudnya lagi nggak banyak juga. Udah akhirnya malah aku sih awalnya baju-baju yang dulu bazar kan sempat ada sisa terus dibalikin kan. Aku mau bikin event buat si Mami Reni nih, pre-love by Firni kan mungkin menarik gitu ya. Aku mau bikin program itu, awalnya cuma itu, dan itu juga sekali gitu gua pikir. Terus udah gitu alhamdulillah responnya bagus. Oh ya Ren, ayo kita nge-live bareng aja yuk, kayak gitu. Lah ya gue tambah seneng dong, maksudnya siapa gue gitu ya. Sama Firni. Terus udah gitu ya udah nanti kamu di Bandung, aku di Jakarta, kita nge-live bareng katanya gitu. Barang, tapi tetap barang tuh langsung dikirim ke aku. Gue titip barang, nanti aku pernah ketemuan titip barang pertama kalinya, barang di satu koper lah dititip ke aku. Jadi memang aku showing barang-barang beliau di sini gitu kan. Tapi dia ikut. Aku pikir ya Teta kalau mau masuk say hello aja juga nggak apa-apa, biar gue yang dagang gitu. Tapi enggak, alhamdulillah semenjak itu setahun lah, itu awal tahun ini kan, awal tahun ini ya kalau nggak salah, berjalan lah lumayan sampai. Tapi kita lagi off memang di sebulan ini, kita karena kecelakaan kemarin kan, Stefaninya
anaknya. Oh, nggak tahu. Pernah dapat kecelakaan sepeda, dia lagi sepedahan, ya udah jadi belum aktif lagi sih emang. Gitu. Ya awalnya begitu, terus ya aku sih seneng-seneng aja siapa gue gitu. Ya, bisa dibilang laki banget. iya, Laki. ada berkah ya dari apa yang diucapkan oleh suami Bu Reni sendiri ya. Nah, Maksudnya iya, benar. mungkin penyampaiannya secara sarkas mungkin. Terus dijalankan. Dijalankan. Jadi sebenarnya dagang gitu. Ya intinya mah gitu, cuma pakai sarkasnya gitu. Kan lu punya potensi untuk bisnis online, nasi kudu gawe kalau misalnya ada potensi seperti itu. Apalagi dilakukan passionnya Bu Reni di situ. Hingga akhirnya ya berprinsipnya orang berjualan ya pengen have fun. Iya, tapi bisa ya, orang lain puas, gue juga puas kayak gitu kan. Iya, Keren sih. banget. Hebat ya. Itulah, guys. Nggak melulu tentang cuan ya guys, jualan guys. Ya, tapi kalau gue sih lebih memaintain, nah sampai tanggal aku udah lagi nyiapin buat event buat ngumpulin customer aku. Oh. Karena lagi ulang tahun ke-7 nih, jadi aku justru apa sih yang gue ambil tuh ya gue jadi apa, menambah temennya itu loh, menambah temen, nambah kenal kayak gitu. Itu sih yang lebih gue bikin happy gitu, bukan Kopdar lah ya, kopdar. ada gathering-gatheringnya ala-ala lah ya. Keren. Kayak gitu, Keren, buat maintain aja gitu. Iya sih, ya emangnya kalau ingin maintenance customer kita ya harus terjalin rasa silaturahminya ya. Kalau cuma hanya sekedar buy online mah semua juga bisa. Iya, betul. Aku maintainnya itu, dan banyak memang teman-teman tuh jadi yang awalnya nggak kenal tuh kalau belanja sama aku tuh nyaman, karena apa, jadi bisa curhat, jadi bisa apa, ngobrol cepet, fast response segala macam ya. Ya itu sih yang gue ambil dari sisi positif dari jualan online ini. 1x24 coba berarti si Instagramnya ya. Iya, bisa. Malah kadang-kadang aku nggak tidur ya, aku balasin atau begitulah. Jadi emang tidak ada waktu apa, tapi memang kadang-kadang kalau Sabtu Minggu suami pulang agak off, tapi ya enaknya jadi aku bisa menentukan waktu aku sendiri gitu loh. Nggak kayak kalau kerja kalau tuh kerja kan udah full gitu ya, 24/7 lah Andre gitu, mau liburan kudu izin cuti gitu ya. cuti. Makanya gitu. Berikut dipotong. Itulah. Jadi jangan takut guys, jangan takut untuk menjadi untuk resign dari pekerjaan. Ya. Benar. Iya sih. Aku ngalamin banget soalnya, dan aku ngalamin banget emang pemasukan berkurang, kita nggak ada duit nih sebenarnya ya, tapi apa ya nggak usah takut lah, nggak usah takut, beneran deh, aku udah ngerasain keajaiban. Ya asa beda ya Mat, kalau kita di luar mah obrolannya tuh kayak lebih kayak edukasi mah. Iya. Padahal perasaan kalau di ruang filosofi gila beda ya. Beda segmen. Beda segmen ya. Enggak, karena gini bukan, kalau di ruang filosofi gila, kalau di studio gitu ya, Kemana-mana. kita akan kemana-mana. Waduh, ini jangan kemana-mana nih. Makanya pas di luar coba untuk ngekonsepin yang lain dong. Jangan Jadi sama, full serius ya bang. ya full serius. Kalau di ruang Tapi aku nggak juga, serius loh. Serius, Kita ini bisa main-main loh. bisa dibilang obrolannya serius ya bang. Daging Gitu. ya. Daging. Ya maksudnya kan terkadang gini loh, sekarang udah zamannya emansipasi wanita, Emansipasi. ya kan, yang dimana mungkin kebanyakan wanita selalu ingin bekerja. Iya. Padahal dengan kita tidak bekerja gitu, seorang wanita itu tidak bekerja, melakukan bisnis seperti gue bisa baik-baik saja juga. Walaupun ya yang tadi yang gue bilang kebutuhan pasti harus dikurangin gitu. Iya, kan, benar, nggak bisa benar. dipaksakan terus menerus. Makanya sekarang bilang ya ini obrolannya serius, seserius tapi nggak apa-apa sih. Ya konsepnya sih kayak buku ya Mak. Karena ini kita perdana. Yes. Bab pertama ya, Wah, ngambil itu buku tersanjung anjir. loh. Jangan tersanjung kayak ini sinetron yang nggak pernah selesai itu. Nah, Bu Ren, apalagi Mat? Dari tanggapan suami gimana? Alhamdulillah suami jadi support banget ya, sampai akhirnya sampai aku pernah stay di Depok 2 bulan. Itu barang dagangan dibawa dong. sampai di belakang itu mobil penuh, ngangkutin barang yang ada di rumah ini semua gue bawa karena bakalan stay lama kan di Depok. Ya. Dan
dia kan kamar doang ya, jadi sampai barang dagangan, packingan segala macam berantakan di bawah ya, amburadul sampai mau jalan aja susah kan suami aku. Tapi alhamdulillah dia nggak mengeluh, nggak marah-marah. Terus aku nge-live dia pulang kerja, nge-live malam kan. Kalau dia kan, aku kan di sini sampai tengah malam juga sebodoh ya. Suami kan di Depok gitu. Kalau di itu kan di kamar otomatis kan aku masih cuap-cuap gitu tengah malam, tapi dia alhamdulillah terus ya dia tidur aja gitu dengan di kamar hotel yang segede itu. Alhamdulillah full 100% support banget. Ya, karena melakukan hal yang positif ya. Terus dia mikir gua nggak kemana-mana, gua di rumah gitu. Beda gitu, soalnya melakukan hal yang positif gitu. Kan Ainal kan kebanyakan mendengarkan teh pargoy mat. Ya gitulah. Apaan sih pargomat? Jangan sampai tahu lah. Udahlah, bukan umurnya. Gila sih mereka. Nah gini enaknya kalau bercengkrama dengan teman lawannya gitu. Bisa ngomongnya bulatuk soalnya ya si Bu Reni secara tidak langsung tahu kelakuan buruk orang. Ember. Untuk kedepannya Mams Reni sendiri bakal buka toko offline nggak? Pengen sih, pengen, cuman nggak terlalu menggebu-gebu. Maksudnya gua ya kalau ada duit nih kan terutama. Kalau ada duitnya, ayo. Kalau udah kayak gini-gini doang juga gue udah cukup happy gitu, Nal. Dan toh dengan kayak gini juga banyak temen-temen yang datang ke rumah juga. Nah itu sih salah satu pertimbangan. Kayaknya asik ya, pengen buka ada. Seenggaknya ada satu ruangan, lemari gitu kan, tas-tasnya dijejerin. Kalau ini kan gue di atas meja sana. Jadi ini rumah ini udah barang-barang gue semua gitu. Ruang tamu tuh udah full aja ya. Jadi kakak gue, aduh ini gimana mau nyapu, mau ngelap meja, susah banget ya, barang-barang dagangan semua. Tapi ya alhamdulillah dari keluarga juga dari sini orang rumah ya terutama juga support, malah bantuin. Ya aku sih happy. Ya alhamdulillah sih Nal dipermudah. Ya alhamdulillah semuanya dilancarin gitu. Dilancarin. Dan teman-teman juga karena saking banyaknya barang dagangan si Mami itu jualan non-wife sih. Kayak jika barangnya gitunya, jadi palu gada. Jadi pengen lihat ya itu sih. Aduh kayaknya asik kalau punya butiknya gitu offline, tapi yang belum nggak tahu. Ya kan kalau misalkan ada offline-nya sendiri ngejalin silaturahminya mungkin lebih erat kan. Iya sih, cuman walaupun lewat live IG udah mencoba menjalin silaturahmi. Iya sih, cuman ya pasti ada plus minusnya juga. Mungkin kalau di rumah mungkin tetap, tapi kalau misalnya si tokonya jauh dari rumah kan tetap aja mungkin makan waktu lagi harus gitu. Kalau di rumah kan ya udahlah, dasteran juga jadi gitu. Nyantai gitu kan, yang datang juga ada ibu-ibu mau bapak-bapak. Tapi jangan salah loh, ada bapak-bapak datang. Dia cari kado buat istrinya, so sweet ya. Serius, udah gak usah ngebahas itu. So sweet banget, jadi sampai ke rumah. Dia asalnya di DM atau WA gitu apalah, ada offline store-nya enggak Mbak? Waduh enggak, kalau saya, tapi kalau mau silakan ke rumah aja sih, kata aku. Sudah barang-barang aku ada di rumah, kata aku gitu. Dateng milih ya udah buat. Kalau misalkan suami lagi datang lagi libur kan pasti pulang ke Bandung tuh. Terus ada customer datang ke rumah tetap dilayanin juga. Iya sih, ada. Tapi nggak sering juga sih yang datang itu. Rata-rata sih yang datang ke sini tuh yang udah kenal yang bisa dibilang. Tapi nggak banyak juga. Keren sih, maksudnya ini tuh udah daging semua Mat. Obrolan santainya udah daging, ada memberikan suatu motivasi terhadap para kaum wanita di luar sana gitu ya, gitu. Dalam artian emansipasinya tuh bukan hanya wanita sekedar menjadi wanita karir aja gitu, bisa menjadi seorang bisniswoman seperti Bu Eni ini gitu. Bisniswoman kayaknya jomblo ini banget ya. Tapi emang bisniswoman ya bisniswoman lah gitu. Nah, Bu Ren, terima kasih banyak udah mau ngobrol sama Ronald sama Mamat. Maaf nih disamperin malam-malam ngerepotin gitu. Karena udah lama juga nggak pernah ketemu. Kalau di sini tetap ya Mat, harus ada kesimpulan. Ya. Dari apa yang tadi kita obrolin kayak gitu Bu Ren.
kesimpulannya apa sih? Ada nggak sih yang pengen disampaikan buat nanti Vela semua yang berumur di sana? Anjir berumur nggak cukup berumur juga ya maksudnya. Berumur banget. 17 tahun mau berapa belas tahun pun bisa ingin berbisnis silahkan. Kemudian ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan apa? Kesimpulan yang tadi kita obrolin. Keputusan. Ya tentang keputusan. Keputusan ini ya, pokoknya guys. Apabila suami nih, terutama kan ini karena aku perempuan ya, karena apa yang terjadi sama aku. Kalau misalnya memang suami sudah menginginkan kalian berhenti bekerja lah kasarnya gitu ya, sebaiknya dituruti aja, kecuali kalau memang ada hal-hal yang dua-duanya harus bekerja gitu ya. Ya mungkin kan bisa dibicarakan, tapi intinya yaitu kalau suami udah minta itu turutin aja. Terus otomatis memang kita nggak punya pemasukan ya guys, tapi nggak usah takut juga karena semua berbalik lagi sama gaya hidup kita ya. Mungkin waktu itu zaman aku kerja tetap aja pulang kerja itu setiap pulang kerja gue nggak langsung balik ke rumah ya. Gue selalu nongki dulu tuh di depan Indomie gitu. Serius. Terus istirahat juga ke mall-mall gitu, ke BIP kan deket, tetap aja kan duitnya keluar juga gitu. Jadi dapat duit, gaya hidup meningkat. Nah, semua pemasukan besar kecil itu sebenarnya cukup aja asalkan kita bisa memanage besarnya pemasukan yang masuk gitu ya. Kita bisa manage. Terus apa lagi ya? Di bisnis online-nya. Bisnis online-nya kalau yang mau buka usaha online nih tetap konsisten ya guys, konsisten. Misalnya jangan bosen, misalnya aduh ini nggak ada yang beli, nggak ada yang itu, jadi di maintain terus. Misalnya baru bikin IG nih, maintain aja gimana caranya bikin postingan menarik atau barang dagangannya di foto-fotoin. Nah ini aku jeleknya aku sekarang, aku jarang foto barang dagangan nih karena udah keenakan nge-live. Sebenarnya itu perlu juga karena nggak semua customer itu bisa nonton. Ya. Tapi mereka kadang-kadang bang barangnya ada apa aja, hehehe. Aku jadi ya itu yang aku lagi mau perbaiki di sini. Aku mau rajin foto juga. Nah itu sebenarnya dari awal niat jalanin terus konsisten, konsisten terus jalanin sampai akhirnya kita bisa memetik buah dari usaha kita. Mamat. Bingung enggak sih, paling ya itu mah lakuin aja sesuai passion. Yes. Passion ya, betul. Kalau mau melakukan sesuatu ya tetap balik lagi ke passion kita. Ya. Itu kalau dari saya simple aja. Ya sih orang bakal simple lah. Cintai apa yang kamu suka. Yes. Itu aja. Cintai apa yang kamu suka dan terutamanya pandai bersyukur ya. Ya benar itu mah. Nah sebelum ke penutup tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, jagalah ususmu supaya tetap lancar. Nah, dari apa yang kita diskusikan tadi, ambil positifnya, meskipun dikit, nggak tahu banyak ini mah bang. Wah, banyak ini mah dikit. Lari amat tetap harus segini. Dan untuk hal negatifnya ya mungkin kunyah aja dulu. Kalau enak ditelen, kalau nggak enak muntahin. Buat filosofi gila bang. Tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai jumpa di Thank you. Bye bye.